Halo brother, baik lagi bareng aku di iBrother Channel. Di video sebelumnya kita udah mengulas keunggulan dan kekurangan iPhone XR di tahun 2022 ini. Kali ini kita akan mengulas salah satu iPhone yang menjadi favorit bagi Apple user, serta akan membahas kelebihan dan kekurangannya juga. Apakah iPhone ini bisa worth it di tahun 2022 atau justru malah kita bisa abaikan aja dengan memilih iPhone yang lain? Video ini selengkapnya. Di tahun 2021 yang lalu, iPhone XR menjadi primadona dan menjadi salah satu iPhone yang paling dicari oleh para Apple user karena banyak kelebihan dan keunggulan yang masih bisa diandalkan. Dan di tahun 2022 ini, giliran iPhone 11 lah yang menjadi primadona di kalangan Apple user. Terlebih sekarang kalau kita intip-intip harganya di iBox atau di Digimap mulai dari 7,9 jutaan aja dengan kondisi yang baru. Harga yang sudah mulai terjangkau bagi banyak orang. Sementara untuk versi internya tentu akan memiliki harga yang jauh lebih murah daripada versi iBox atau Digimap. Harga resmi yang udah turun ini tentu memberikan angin segar bagi banyak orang yang sudah menunggu-nunggu ingin mengincar iPhone 11 di tahun 2022 ini. Hal ini bisa jadi solusi buat kamu yang enggan membeli iPhone versi Inter karena kekhawatiran terkait pemblokiran email. Selain itu, kalau kamu memberi resmi versi iBox atau Digimap, sudah pasti kamu bakal dapat unit yang grace dan memiliki baterai health 100% dengan tanpa suntikan atau akal-akalan dari seller. Tentu hal ini akan membuat umur baterai jauh lebih panjang dan jauh lebih awet. Ngomong-ngomong masalah baterai, iPhone 11 ini juga punya daya tahan yang sangat baik seperti halnya di iPhone XR. Menurut banyak testimoni, opini, dan review bahwa iPhone 11 ini memiliki daya tahan baterai jauh lebih baik daripada iPhone 12. Salah satu faktor yang membuat baterai lebih awet adalah karena layarnya yang masih IPS Retina display. Berbeda halnya dengan iPhone 11 Pro, 11 Pro Max maupun iPhone 12 series dan iPhone 13 series yang udah pakai layar OLED. Biarpun hanya menggunakan Retina IPS LCD-nya, masih terlihat sangat nyaman di mata, tajam dan cukup detail. Dengan kerapatan 326 ppi atau pixel per inch. Dengan luas layar 6,1 inch dan screen to body rasionya di angka 79%. Secara desain, iPhone 11 ini sangat-sangat identik sekali dengan desain yang dimiliki iPhone XR. Untuk bagian depan 100% mirip banget, baik itu ukuran layar, jenis layar, maupun kerapatan layarnya itu sendiri. Perbedaan yang jelas terlihat hanyalah di bagian sektor kameranya aja. Kalau iPhone XR cuma single cam atau satu kamera, tapi untuk iPhone 11 ini udah punya dual kamera, di mana keduanya punya resolusi masing-masing 12 megapiksel, satu lensa wide dan satu lagi lensa ultra wide. Selain itu, kamera iPhone 11 ini juga udah punya fitur night mode yang tentu akan membantu kualitas foto di gambar atau di kondisi yang low light. Sementara untuk bagian dapur pacu, iPhone 11 ini satu level di atas iPhone XR, di mana iPhone 11 sudah dibekali Apple A13 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer plus dan dibekali CPU Hexa-core. Juga udah disupport dengan RAM 4 GB. Terlihat atau terdengar kayak kecil kalau kita bandingkan dengan handphone-handphone Android yang jumlah RAM-nya udah gede-gede banget, bisa sampai 8 GB bahkan lebih. Tapi dengan efisiensi iOS dengan RAM yang cuma 4 GB aja, bisa melakukan pekerjaan dengan banyak hal. Dari mulai bermain game seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, atau bahkan sampai Genshin Impact. Lalu untuk keperluan editing video yang resolusinya 2K dengan menggunakan aplikasi kayak LumaFusion, CapCut, Premiere Rush, VN, dan lain sebagainya, masih sangat enak, nyaman, dan bisa melakukan dan menghandle pekerjaan dengan cukup baik. Untuk kegiatan lainnya seperti dokumentasi foto-foto, merekam video, melakukan scrolling di setiap sosial media yang kamu punya, belanja di setiap marketplace favorit kamu, maupun melakukan transaksi dengan mobile banking, semuanya bisa dilibas dengan cukup baik di iPhone 11 ini. Jadi sebetulnya kalau kamu seorang casual user, seharusnya iPhone 11 ini udah sangat-sangat bisa banget membackup atau mengcover semua kebutuhan kamu.
Tapi ya balik lagi, apa kamu suka dengan iPhone 11 ini atau punya pilihan yang lain? Silahkan kamu komen aja di kolom komentar. Selain itu, iPhone 11 juga tentu bakal punya update iOS yang sangat panjang. Waktu awal rilis dulu, iPhone 11 ini udah dibekali dengan iOS 13 dan kemungkinan akan disupport selama kurang lebih sampai tahun 2025. Itu artinya akan punya waktu sekitar 3-4 tahun ke depan, handphone ini masih sangat bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kita. Dengan harga kurang dari 8 juta rupiah, kita bisa dapat iPhone baru dengan garansi resmi, nggak perlu cemas dengan kondisi IMEI, dan bisa kita gunakan 2-3 tahun ke depan, apalagi untuk produktivitas, tentu ini sangat-sangat worth it untuk dipertimbangkan. Terlepas dari banyaknya keunggulan yang membuat kita kepincut dengan iPhone yang satu ini, ada beberapa kekurangan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah jaringannya yang masih 4G. Yaps, bener banget, kamu nggak salah dengar. Dengan duit yang kamu keluarkan sebanyak kurang lebih 8 juta, kamu belum bisa menikmati jaringan 5G. Karena Apple baru mulai merilis iPhone dengan jaringan 5G di iPhone 12 series. Tapi seharusnya kekurangan ini bukanlah sebuah kekurangan yang masif atau yang mayor, karena dengan jaringan 4G pun kita masih bisa melakukan aktivitas dengan cukup aman dan nyaman. Terlebih jaringan 5G di Indonesia belum merata di seluruh daerah, mungkin hanya ada di beberapa kota besar aja. Selain itu, dari aspek layar, frame-nya masih berasa agak tebal di bagian sisi kanan kiri maupun atas bawah. Kalau kita bandingkan dengan iPhone 11 Pro, tentu akan terlihat banget bedanya. Terlebih kalau kita menggunakan tema dengan light mode, cukup berasa perbedaannya. Bagian-bagian hitam di samping layar cukup kelihatan berasa tebal di tahun 2022 ini. Lalu refresh rate di layar iPhone 11 ini juga cuma 60Hz aja. Kalau kita udah biasa pakai layar dengan refresh rate 120Hz, tentu akan berasa aneh, berasa kurang nyaman dan kayak kelihatan kurang smooth aja gitu. Tapi once again, hal ini nggak semua orang peduli karena dengan spek yang ada dan price to value yang bisa didapat, masih sangat worth it dan nyaman untuk kita gunakan. Nah, gimana nih menurut pendapat kamu dari uraian yang coba aku jelasin ke kamu, iPhone 11 ini apakah cukup worth it untuk dibeli di tahun 2022? Atau mungkin kamu punya pilihan iPhone yang lain yang menurut kamu lebih worth it? Coba kamu uraikan aja pendapat kamu di kolom komentar. Nah, sebelum mengakhiri video ini, mungkin banyak di antara kamu yang bertanya-tanya, apakah lebih baik memberi versi resmi Indonesia atau membeli versi Inter yang notabene tentu akan memiliki harga yang jauh lebih rendah? Kalau boleh aku ngasih opini buat kamu, dari sudut keamanan dan kenyamanan, menurut aku kalau memang budget kamu cukup untuk membeli iPhone 11 ini versi resmi, sebaiknya kamu beli versi resmi iBox atau Digimap aja. Lalu di lain case, kalau memang kamu pengen banget membeli iPhone 11 ini tapi budgetnya mepet di 6-7 jutaan aja, kamu bisa membeli versi Inter dan pastikan kamu tanya sellernya, juga pastikan kamu cari seller yang sudah terpercaya dan bisa memberikan garansi IMEI atau paling tidak IMEI-nya terdaftar di Kemenperin. Dan ya, itulah ulasan mengenai iPhone 11 versi iBrother. Nanti akan aku buatkan video perbandingan antara iPhone XR dan iPhone 11. Maka jangan lupa kamu subscribe, like, dan nyalakan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan informasi yang akan diupdate terus di channel ini. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.